akan kita kenalkan narasumber kita, Bapak Insinyur Taufik Subi Ahmad, Sarjana Teknik, Insinyur Profesional Madya ya, ASEAN Engineering. Beliau seorang spesialis project manager, berpengalaman banyak dari mulai tahun 2000 ya, di Tripatra, Indonesia Oil and Gas Company itu. Kemudian setelah dari Tripatra, tahun 2005 beliau menjadi Senior Electrical Engineer di Amek Berka, Indonesia and Philippines. Juga itu suatu perusahaan oil and gas, minyak dan gas. Kemudian setelah itu beliau pindah ke perusahaan Kellogg, Brown and Root. Ini juga masih di oil and gas. Lalu tahun 2007 ke Worley Parsons Indonesia sebagai Senior Electrical Engineer. Dan lalu tahun 2007 sampai 2010 masih di Worley Parsons, namun sudah bukan di Indonesia tapi di Malaysia ya, Malaysia. Dan 2011 sampai 2015 di Sapura Kencana, Malaysia, masih di Oil and Gas Company. Juga lalu pindah ke McDermott, Saudi Arabia, itu tahun 2016. Dan 2017 sampai 2023 menjadi Engineering Manager LRT Jabodebek PT Adikarya Persero Terbuka, Departemen Energi and Industrial. Sejak tahun lalu sampai hari ini, beliau dipercaya menjadi spesialis Project Manager PT Adikarya Persero Terbuka, Departemen Energi and Industrial. Pengalaman dan diklat ya, pendidikan latihan serta sertifikasi tahun 2021 Certified as Assessor of Electrical Power Distribution, kemudian juga Certified Ahli Construction of Electrical Power Generation, juga tersertifikasi sebagai ahli manajemen proyek Madya, dan juga tahun 2019 mendapat sertifikasi dari ASEAN Engineer. 2016 tersertifikasi sebagai Insinyur Profesional Madya dari Persatuan Insinyur Indonesia. Dan 2013 mengikuti training for trainer di Indonesian Embassy Malaysia. 2019 mengikuti training ya, Team Leader Development dari Runhill Worley Parsons Malaysia. Beliau menempuh pendidikan insinyur profesional atau Insinyur Profesional Engineering di Faculty of Electrical Engineering Bandung Institute of Technology, dan mengikuti pendidikan sarjana teknik tahun 95, masuk dan lulus tahun 2000 dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan mendapat ijazah sebagai sarjana teknik dengan peminatan kelompok ilmu Electrical Power. Itulah gambaran singkat, padat, jelas menyatakan kompetensi dari Bapak Taufik Subi yang sudah tidak dapat kita ragukan lagi, yang nanti akan memaparkan tentang sistem tenaga listrik di era transisi energi ini. Beliau akan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan memberikan waktu kepada kita untuk belajar kembali dan bertanya
sekitar 2,5 jam sampai jam 5 nanti. Sesi pertama akan dipaparkan materi yang telah beliau siapkan, kemudian diskusi dengan para panelis, lalu kita buka ruang diskusi publik kepada seluruh partisipan, diberikan kesempatan untuk bertanya maupun berpendapat. Jadi kita akan masuk saja ke sesi 1, tapi sebelumnya kita akan lihat video citra PT Adikarya terbuka Persero. Silakan operator memutar video citra PT Adikarya. Hello there, we are Adi. And we are more than a construction company. We are beyond. Beyond what, you ask? For us, green is more than just a color and a movement. It's beyond. It's a commitment to further invest in ESG and surely to reduce carbon emissions from our breakthrough. It's planting not just that small tree. But 1,000 actions of green in different locations. Supporting the use of greater public transportation every day. Our vision is simple. It's to make the world a better place to live and to grow. We take commuting to the next level. Yeah, that's right. Because we are beyond, we are the champion of railways. Full right, Adi has continuously worked to connect people better and faster than ever before. And we have helped Indonesia create many of its most beautiful and monumental projects. Look! Landmarks that have proudly put Indonesia on the map for its extraordinary construction ability. Not to brag, but Adi has earned multiple international prizes and awards too. We are not done! Come, let us show you why we are beyond competencies. Adi has served and given back to the society in different business industries through many subsidiaries. Creating integrated commute facility come to life. Inventing an array of eco-friendly innovations. Supporting infrastructure through its supply of concrete, providing students with apartment construction, partnership with notable universities, ensuring the water running through your tap goes clearly, and increasing connectivity and economic growth by road preserving in Riau. Amazing, right? Yes, we are Adi and we are beyond. Baik, kita masuk sesi pemaparan. Pak Taufik Subi sudah siap. Silakan Pak Taufik Subi dari PT Adikarya. Terima kasih, abang-abangku sekalian. Ya, ini sangat terhormat bisa bertemu kembali setelah 5 tahun ya. Terakhir di tahun 2020 ya bercerita tentang LRT yang sedang dikonstruksi. Alhamdulillah di 2023 sudah beroperasi LRT-nya ya Bang ya. Saya manggil abang apa om nih? Terserah, yang penting jangan panggil opa. Ya, om aja deh. Ya om.
Jadi 2023 sudah beroperasi alhamdulillah, dan sampai 2025 sudah 2 tahun sudah handover ke KAI sebagai operator. Alhamdulillah sudah 65 megawatt yang kita bangun, ya. Fasilitas LRT keseluruhan sudah bermanfaat buat masyarakat Jabodebek, ya. Mudah-mudahan nanti fase kedua bisa berjalan untuk konstruksinya, masih menunggu dari arahan dari Pak Presiden. Tapi tema hari ini agak berbeda, ya, agak berbeda, di mana dari Kagatrik UI, ya, akan memulai satu session, ya, ya Om, ya, tentang apa namanya power system era transisi energi. Ya, Sebelum ke power system, ya, ke power system tadi, saya sedikit memberikan gambaran, ya, Saya bisa slideshow, ya Om, ya. silakan, silakan. Oke, saya slideshow sedikit, ya. Oke, slideshow-nya sebentar, di mana? Oke. Sebentar, udah kelihatan belum, ya? Sudah. Tinggal full screen aja. Full screen-nya, oke, siap. Bisa belum? Sudah full screen, ya? Sudah kelihatan? Sudah, mantap. Oke, jadi izin saya sedikit menceritakan nih. Jadi ini saya membayangkan masa depan yang luar biasa terhadap electricity di termasuk di Indonesia dan di beberapa negara modern sudah berjalan, ya. Jadi sekarang ini kan grid power system kita itu terbagi-bagi menjadi beberapa sistem, dan sekarang yang lagi hangat, ya Om, ya, terkait dengan green technology, ya Om, ya. Ya, Jadi bukan hanya pembangkit tenaga uap, tenaga gas, diesel, tenaga panas bumi, juga sekarang sudah mulai kemarin ada bioteknologi, kemudian solar, kemudian wind turbine, yang semuanya akan terintegrasi satu dengan yang lain. Ya, ini sudah mulai termasuk juga keputusan Presiden juga sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah mengarah ke sana bahwa transisi energi ini mau tidak mau, ya Om, ya, mau tidak mau itu akan beralih, dan ini menumbuhkan satu semangat baru, ya, Ya. Nah, yang termodern nantinya adalah bahwa sistem energi ini akan dikontrol oleh satu otaknya yang akan mengontrol transaksi energi. Nah, ini yang akan ada dua line, ya, satu line power dan satu line control. Ya. Satu line control ini masih masa depan, ya, dan saya mencoba mempraktekkannya di LRT Jabodebek, sistem kontrol di terpusat, ya, terpusat untuk mengontrol 22 gardu, dan itu berhasil, ya. Dan itu berhasil, ya. Ini gambaran kecil yang saya buat di LRT Jabodebek, ya. Jadi bisa mengontrol power dari ujung ke ujung, ya, dari satu ruangan kontrol khususnya. Sepertinya ini juga sudah berjalan, ya, di di PLN, ya, sudah berjalan. Tinggal bagaimana menggabungkan keseluruhan menjadi satu kesatuan. Nantinya transaksi energi ini bisa diatur di dalam satu sistem.
saya tidak banyak membicarakan yang energi ininya, tapi ketertarikan saya adalah ya bahwa eh, sistem yang nanti akan berkembang di kemudian hari ini akan menyatukan seluruh sistem pembangkit yang ada ya, pembangkit yang ada. Oke. Ini sebagai background, kebetulan saya di kesempatan pertama terkait dengan bagaimana di power system study-nya, ya power system study, lebih ke arah bagaimana memanage sistem proteksi ya dari existing dan juga nanti ada pengembangan yang baru. Baik. Masuk ke sisi sistem yang power system tadi ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, ada dua panduan utama ya, dua panduan utama dalam power system study ini ya. Tentunya harus berdasarkan panduan guideline yang diberikan oleh PLN ya, dan juga pemerintah. Saya coba share ya, ya. Oke. Di tahun 2020 Kementerian ESDM ya, memberikan satu guideline peraturan ya tentang aturan jaringan sistem tenaga listrik ya, grid. Ya, di sini mengatur keseluruhan sistem dari pembangkit, kemudian transmisi dan distribusi. Semuanya diatur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM ya. Rasanya ini setiap praktisi ini kudu punya nih ya, kudu ada ya. Jadi sehingga nanti ketika menjalankan ya pembangunan ataupun menjalankan satu operasi semuanya berdasarkan rule yang berlaku ya. Kemudian ada lagi satu panduan lagi yang tidak harus juga diikuti ya, yang diikuti. Nah ini masternya ini ya. Kalau di sini ada dari teman-teman dari PLN, ini sudah panduan pegangannya ini ya. Walaupun ini di PJB Jawa Bali ya, Jawa Bali. Tapi ini applied ke seluruh daerah ya. Kebetulan kami sedang membangun dua pembangkit ya, yang cukup besar, yaitu pembangkit gas engine power plant di Tanjung Badas. Tanjung Badas itu berarti di Nusa Tenggara ya, di Mataram, di Lombok ya, di Lombok. Dan satu lagi pembangkit juga sama, gas engine power plant 30 megawatt itu di Tobelo. Tobelo itu di Halmahera Utara ya, Halmahera Utara. Yang tergabung ke grid ke 150 kV dua-duanya. Ya. Pengalaman kami yang sekarang sudah memasuki masa commissioning ya, ya. Pengalaman kami dalam konstruksi, kemudian sekarang fase commissioning untuk pengujian ya, ini cukup memakan waktu yang panjang untuk berdiskusi terkait bagaimana sistem proteksi yang terbaik ya, yang akan diterapkan di baik itu di pembangkit yang baru ataupun ada interface-nya dengan existing ya. Termasuk kami memberikan masukan terhadap sistem proteksi existing agar apa? Agar
tujuan utama dari proteksi adalah melindungi, itu tercapai. Seperti apa tujuannya, seperti apa perlindungannya, nanti akan saya bahas ya. Nah, buku ini sebagai panduan ya, setting bagaimana koordinasi antara high voltage, medium voltage ya. Nah, ini menjadi pegangan saya ya, pegangan saya. Jadi supaya nggak kemana-mana. Ini pegangan saya ketika membuat ya koordinasi ya, sistem koordinasi antara proteksi di HV, MV dan LV ya, di high voltage ya, yang tentunya harus ada proteksi utama, main protection, kemudian proteksi cadangan, backup, bahkan backup sendiri itu ada backup 1, backup 2 gitu ya. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting ya. Kalau di Kagak-Trik punya nggak ini ya, ya Om? Buku ini Om, harusnya ada Om ya? Ya, harusnya ada sih. Kalau nggak ada nggak apa-apa Om, nanti Dibagi. saya bagi Om, saya berikan Om. Ya. Ini kemarin saya dapat ketika kita meeting dengan PLN di Mataram Om. Oke. Ya, saya punyanya snapshot oleh mereka, diberikan keseluruhan. Ini bagus banget ya, karena sistem proteksi itu harusnya dibuat zona seperti ini Om ya. Bapak apa namanya para hadirin sekalian ya. Sistem proteksi itu harus memiliki membuat zona proteksi ya, zona proteksi. Ini kita sudah diberikan guideline nih. Ya. Jadi ada proteksi pembangkit, kemudian ada proteksi di interface antara pembangkit dan transmisi. Kemudian nanti di transmisinya sendiri ada proteksinya, yaitu proteksi 67N, proteksi directional overcurrent. Dan juga nanti di gardu induk ada memproteksi generator transform, GAT, auxiliary dan lain sebagainya, serta nanti ke distribusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini secara prinsipalnya ya, nah di dua proyek kami yang sedang berjalan ini kami terapkan ya, dan selalu di reminder oleh PLN ya, bahwa harus mengikuti guideline ya, harus mengikuti guideline yang sudah ada ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail dari buku ini ya, ya. Jadi nanti langsung ke paparan saya, dan nanti kita akan praktekkan. Perlu dipraktekin nggak Om ya? Saya sudah siap. Perlu ya? Iya. Ya. Nah, ini saya sudah siapkan untuk prakteknya nih. Ya, ini prakteknya sudah kita siapkan nih. Mantap. Dari transmisi, ya. Dari transmisi langsung di etap nih Om. Ya, dari transmisi, kemudian pembangkit ini 30 megawatt, kemudian gardu, kemudian ada distribusi ya. Kemudian ada internal power supply untuk ke generatornya. Ini 30 megawatt, dan ini sekarang masuki tahap commissioning ya. Nanti yang ini sebagai bukan main utamanya ya, di yang etap ini sebagai pelengkap saja, sebagai bahan diskusi. Oke, sekarang kita balik ke tema kita ya, tema kita. Thank you tadi ya Om, sudah dijelaskan terkait dengan saya gitu ya. Oke, baik ya, tahapan ya dalam sebuah proyek nih, power system study nih, kita apa yang sudah kami jalankan ya, Jadi apa yang sudah kami jalankan ini ya, jadi secara general penggunaan power system study itu terbagi menjadi dua major utama gitu ya, pada saat mempersiapkan satu proyek ya, satu proyek ya, maka akan menggunakan normally kita pakai etap, tapi software cukup banyak, ada SKM
Saya juga familiar dengan SKM, kemudian ada beberapa software yang lain. PLN juga punya software sendiri, ya. Untuk sebuah sistem yang baru, ya biasanya kita akan membuat menganalisa, mendesain ya di yang sangat basic ya dalam front end engineering design kita akan membuat satu study load flow ya dari beban yang sudah diperkirakan dari single line beban-beban yang ada, kemudian kita simulasikan dalam software, dalam etap dan lain sebagainya, baru kita run load flow-nya. Ini nanti akan mengecek apa equipment size ratingnya ini apakah mencukupi atau tidak. Kemudian kita akan simulasikan kapasitas short circuitnya dari masing-masing dari masing-masing kontribusi dari power. Misalkan kalau dihubungkan dengan dengan sistem existing ya, berapa pembangkitan short circuit dari generator yang baru dan juga berapa kontribusi dari existing. Misalkan di 150 kV, 500 kV dan lain sebagainya. Nah, baru kita nanti cek bagaimana kondisi pembangkit ketika ada motor di motor-motor besar itu kita starting. Nah, kalau detail design itu akan ditambahkan ya, dynamic motor starting, transient stability, kemudian harmonic, protection relay dan arc flash. Nah, sebagai seorang engineer ya, ini harus bisa menguasai ini semua gitu ya. Belum lengkap kalau belum bisa menguasai ini semua. Ya. Oh, catatannya. Jadi mesti lengkap ya. Nah, nanti advance studinya ada namanya transient stability ya. Dan yang the bestnya adalah kalau kita bisa membuat report dan analisa semuanya. Dan ini akan bisa menjadi satu referensi bahwa sistem yang dibangun itu baik, kemudian safe, dan kemudian handal ya. Yang kita inginkan adalah safe dan handal. Ya, kadang dua hal ini yang membuat sistem itu menjadi sangat mahal ya. Reliability kita naikkan, tapi safety-nya juga kita naikkan. Ini sangat apa namanya? Sangat bersamaan, seimbang ya. Oke, sedikit ya. Load flow ya. Kita mulai dari load flow studi overview. Kita berapa menit ya, Om? Saya suka kebablasan kalau bicara nih. Oke ya, ini teman-teman sudah berapa orang yang hadir ya? Ya Om, nggak kelihatan di sini nih. Monitor Bapak Ibu sekalian sudah berapa orang ya? Oke, sudah 48 ya. Oke. Gimana balik lagi ke sharingnya ya? Kok hilang? Sorry, ketekan nih. Gimana cara balik sharingnya? Stop share, saya share lagi ya. Oke. Kelihatan lagi Om ya? Oke, balik ya. Oke, code standar yang dipakai untuk load flow tadi ada IC ya. Tujuan utama tadi sudah saya sampaikan untuk mengevaluasi rating dari power generation loadingnya, transformer, switchgear, dan juga voltage drop untuk mengecek apakah kabel yang didesain itu sesuai, apakah memenuhi standar tegangan drop yang ditentukan. Misalkan total drop dari generator sampai ke beban 5%, maka kita atur sedemikian rupa dari generator ke switchgear 1%, switchgear ke high voltage mungkin ke low voltage-nya dan lain sebagainya. Ya, ditambah nanti di transformer jika memang di sistemnya dropnya terlalu tinggi di load end, di ujung beban, maka transformernya kita siapkan dengan tap changer ya. Kemudian
kalau kita ingin melakukan transient stability, maka kita harus menggunakan dynamic stability ya. Ya, jadi load flow yang dynamic load flow, nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin penasaran ini, nanti saya simulasikan bisa juga. Oke, baru kemudian tentunya workflow-nya harus kita tentukan dulu dari load list calculation, kemudian kita membuat main equipment ya, sizing secara manual, baru kita verifikasi. Ya, software ini tujuannya untuk memverifikasi apakah yang sudah kita hitung secara manual itu sudah memenuhi standar internasional terkait dengan rating. Ya, misalkan kalau didapatkan peak, ya didapatkan peak load dari load list, ya peak loadnya biasanya adalah continuous 100% ditambahkan dengan intermittent. Nah, intermittent ini bisa 30, bisa 50 tergantung di mana operasionalnya, dan kemudian the biggest standby. Ya, yang standby kita bisa hitung 10% atau biggestnya. Ya, karena apa? Power generation harus bisa menghandle nanti misalkan yang standby ini harus hidup, ya, yang biggestnya, maka dia harus mampu, ya. Oke, kemudian short circuit, ya, lanjut ke short circuit, ya. Jadi untuk kita mengevaluasi, ya, fault, ya, arus gangguan yang kita simulasikan di beberapa lokasi, sehingga kita bisa mengetahui berapa nilai short circuit yang masuk di yang masuk ke busbar yang kita short. Misalkan contoh di dalam generator yang kecil ini, ya. Generator yang kecil ini, ya, ketika kita shortkan di bus ini, maka kontribusi short circuit akan datang dari generator dan juga akan datang dari beban. Dari mana bebannya? Beban yang memiliki karakter, dia memiliki motor-motor, gitu ya. Karena beban motor ketika short circuit terjadi di source-nya, maka dia akan memberikan kontribusi sama halnya dengan kontribusi motor starting, ya, 5 sampai 8 kali, ya. Variasi tergantung karakter dari windingnya. Nah, nanti dari sini ketika sudah didapati, maka ada normnya, ada panduannya, dia minimum 120%, ya. Ada 120%, ada standar yang 125%, ya, macam-macam, ya. Namun biasanya ketika sudah ditentukan dia 120%, 20%, maka dicarikan close yang paling dekat rating dari switch gearnya, biasanya lebih tinggi. Nah, nanti baru kita akan tahu nih, misalkan di sini ada breaker, ya, misalkan di sini kita letak breaker, gitu ya. Nah, flow, ya, di sini juga ada breaker, ya. Kalau kita letak breaker di sini, misalkan berapa breaker breaker namanya IB, gitu ya, IB, ya, short circuit withstand dia, misalkan kalau di sini 50 kA, ya, maka breaker ini yang kita beli harusnya di atas 50 kA, minimum 65 kA, ya. Kalau di sini totalnya 65 kA, ya, karena ada kontribusi dari bawah, misalkan ada kontribusi 15, ya, maka rating yang dipilih harusnya di atas 65, 120%, ya, berarti 80 kA. Nah, ini basic, ya, ini basic banget, ya. Engine-nya basic banget, ya, dalam kita men-study short circuit, ya. Selain itu, short circuit ini juga kalau digunakan untuk dynamic stability, ketika terjadi short circuit, kita bisa mengetahui kemampuan dari power generation untuk bisa sustain, bisa standby, withstand tanpa terjadi kegagalan beroperasi.
Nah, ini juga bisa kita analisa gitu ya, kita bisa analisa. Ini ada sedikit advance terkait dengan transient stability. Ya kalau ada mungkin dari Kak Gatrik kalau mau membuat satu training khusus kepada para para apa namanya kalau ini pemirsa, kalau kita apa ya, para hadirin sekalian, saya siap ya, saya dengan beberapa teman-teman tim yang lain, ada Pak Agung juga, ada Pak Tasvin, itu biasanya kita membuat training untuk para new beginner ataupun yang sudah expert juga boleh. Oke ya, kita lanjut. eh ini mana hapusnya? Oke. Oke. Nah, code and standard jelas ada banyak code and standard yang digunakan dalam melakukan study short circuit ya. Ini ini tidak perlu saya jelaskan, cukup banyak karena waktu kita juga nggak banyak ya. Oke, kemudian eh workflow-nya kurang lebih hampir sama ya, hampir sama ya. Ini agak sedikit kebalik, harusnya load list di depan, baru main equipment sizing, baru kita verifikasi dengan short circuit ya. Nah, baru kemudian masuk ke protection relay coordination philosophy ya, sesuai dengan tema pada sore hari ini. Nah, apa basisnya untuk protection relay coordination? Tentunya basic yang paling dasar adalah menggunakan short circuit value. Jadi nanti saya jelaskan ya, menggunakan short circuit value sebagai basis ya. Terhadap short circuit yang tinggi, dia harus cepat bekerja ya. Terhadap short circuit yang rendah, dia juga harus bisa membaca, sensitif gitu ya. Fast respon dan juga sensitif ya. Tapi harus bisa membedakan short circuitnya itu eksternal ataupun internal. Nah, ini juga perlu ada spesifik ya, spesifik terkait dengan knowledge ya, knowledge terkait dengan protection relay coordination ini. Ya, saya jelaskan ya. Jadi kecepatan beroperasi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian sensitif, dia mendetek apa namanya yang paling rendahnya. Kemudian harus putus, harus trip di saat dibutuhkan. Ya, tapi dia juga tidak boleh trip. Ya, tidak boleh trip jika tidak dibutuhkan, jika tidak diperlukan. Nah, ini penting banget ya, penting banget ya. Nanti saya jelaskan pada saat terjadi gangguan di transmisi, misalkan 150 kV, generator nggak boleh mati gitu ya, generator nggak boleh shutdown. Ya, ya. Kalaupun shutdown, kalau ada kegagalan relay yang berada di atasnya, baru dia yang terakhir. Kalau di standarnya PLN, ya standar operasinya proteksi di high voltage itu 1 detik dan proteksi di bawahnya itu 1,5 detik gitu ya. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti dikit-dikit terjadi gangguan transmisi, generatornya mati gitu ya. Nah, jadi misalkan terjadi gangguan di Jawa Bali, jangan sampai pembangkit-pembangkit di mana di Muara Karang, di Muara Karang. Yang di Priok kita apa Om? Nah, lupa saya. Ya. Atau ya, pembangkit-pembangkit kita jangan sampai mati ya. Dan selektif ya. Jadi bisa mendetek dan mengisolate gangguan yang berada di zona proteksinya. Kalau zona proteksinya internal, misalkan contoh proteksi trafo atau generator, kita menggunakan diferensial 87T gitu ya. Untuk trafo, 87G untuk generator. Ataupun nanti kita tambahkan lagi backupnya 64 RF ya, resistive air fault, itu untuk proteksi internal. Ketika ada gangguan di distribusi, dia ikut trip gitu kan. Nah, ini juga selektifnya penting banget gitu ya. Kemudian eh, 4
fungsi dari proteksi ini ya meminimalisasi damage. Jadi sebelum arus gangguan itu yang tinggi itu menghantam equipment, maka perangkat pemutusnya, ya kita sebutnya pemutus ya, breakernya itu harus bekerja. Breakernya dia akan bekerja, dia ada proteksi internal, ada relay internal, tapi ada relay yang sensitif, ya ditambahkan relay untuk mendeteksi terjadi gangguan. Relay ini akan men-trigger breaker ini untuk open, ya, sehingga kalau meminimize damage, ya breakernya open diputus lebih awal, maka equipmentnya ini akan dijaga dari kerusakan, sehingga minimal cost-nya, meminimalisir cost maintenance, ya. Jadi sistem proteksi ini tidak bisa menjaga kalau terjadi fault. Kalau terjadi fault ya terjadi aja gitu. Tapi dia menjaga kalau terjadi fault tidak merusak equipment. Dia harus bekerja lebih cepat. Dia harus segera bekerja gitu. Ya. Ini ada referensi-referensi ya. Nanti sebetulnya ditambahkan tadi itu yang tadi saya lupa masukkan yang PLN tadi ya. Untuk P3JP-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sensitivity kriteria ya. Jadi relay setting ini harus memperhatikan minimum dan maksimum fault. Jadi kalau terjadi maksimum, ya kapan terjadi maksimum? Yaitu terjadi ketika power generatornya itu hidup semua, gitu ya. Sementara kalau minimum, ya dengan minimum power generator, ya kalau memang interkoneksi dengan sistem yang existing, yang ada di transmisi, ya tentunya maksimum dan minimum ini bisa diverifikasi, ya diverifikasi dengan di sisi pembangkit yang paling minimum, misalkan ya paling minimum ketika hanya satu gas engine saja yang bekerja gitu kan, sementara gas engine yang lain sedang maintenance. Kemudian maksimum misalkan ada 10 kali 10 megawatt ya ketika terjadi perpindahan generator ya gas engine, maka tentunya akan ada temporary connection antara yang running dengan yang standby. Yang standby ketika akan masuk, ya tentunya yang running tidak akan di stop dulu. Jadi masuk stabil, ya sudah ada pembagian load sharing, baru kemudian dimatikan powernya. Ya. Dan juga jangan sampai lupa bagaimana kalau misalkan pembangkit utamanya sedang maintenance yang hanya ada emergency diesel saja. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Dan ini jangan sampai kelewatan, karena kalau kita hanya mempertimbangkan di main powernya tanpa mempertimbangkan gas engine-nya, nanti ketika ada fault ketika ada gangguan di beban yang disuplai, dia tidak akan trip. Terlalu tinggi settingnya. Oke ya. Jadi selectivity ini common filosofinya secara general, dia selektif pada maksimum dan harus mendetek pada saat minimum. Jangan sampai ketika sedikit minimum dia tidak kerja. Nih ya. Karena kalau sudah bablas, faultnya masuk ke equipment, maka equipmentnya itu akan rusak, akan meledak dan lain sebagainya. Saya pernah punya pengalaman tim saya menghadapi kejadian ini. Oke. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, ini yang kami bangun ya, di Sumbawa, sama mirip ini sama dengan yang di Tobelo ya, di Tobelo. Kita lihat di atas ini ada transmisi ya, transmisi di 150 kV ya, sepanjang di Nusa Tenggara. Kemudian kami membangun pembangkit ya 3 kali 10 megawatt ya, ini generatornya 1 2 kemudian 3 ya. Kemudian generatornya ini adalah di 11 kV, kemudian kami step up ya.
kami step up ke 150 kV ya. Kami step up ke 150 kV baru tersambung ke sistem transmisi ya. Nah, sementara di gardu ya, di gardu pembangkit ada beban-beban, ada load yang akan mensuplai satu mensuplai auxiliary dari generator. Kan generator punya auxiliary cukup banyak ya, ada loop oil, ada filter, ada cooling ya, ada apa namanya gas filter dan lain sebagainya, cukup banyak ya di sini ya, termasuk juga untuk office ya, macam-macam ya, untuk operasi instrumen air compressor dan lain-lain ya. Termasuk juga kalau di gardu ada sistem pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Nah, ini perlu juga difikirkan ya. Nah, biasanya beban-beban untuk auxiliary ini di sistem sama dengan sistem distribusi PLN di 400 ya. 400 volt ya, di 3 fasanya. Oke, ini yang ada 2 yang sedang kami kerjakan ya. Nah, dari pengalaman inilah akan saya coba saya share gitu ya. Saya share seperti apa. Oke, ya. Baru kita ini session yang berikutnya ini masuk ke bagaimana implementasinya ya. Bagaimana implementasinya terkait dengan mencoba mensimulasikan di dalam software. Dalam hal ini saya menggunakan etap ya. Jadi tentunya ada beberapa komponen yang harus dibangun, yang harus dibuat dalam etap ya. Grid ya, gridnya adalah grid yang kalau kami ini ada grid PLN di 150 kV, kemudian generator ya. Generator kami berdasarkan apa namanya? Berdasarkan dokumen yang berikan di 11 kV, kemudian transformer ada 2 fungsi, ada generator transformer step up ke 150 kV dan ada transformer untuk step down ya. Ya agak unik ya. Jadi step down untuk ke auxiliary generator tersebut ya. Ya. Kemudian ini sudah biasa ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah biasa untuk memasukkan beban-beban motor, ya, beban motor. Yang paling penting adalah jangan lupa memasukkan berapa nilai dari starting current-nya gitu ya, nilai starting current-nya. Starting current dari si motor tersebut 5 kali berapa kan? Nah, itu semua ada di standar. Ya, IC ada gitu ya, ataupun langsung ke vendornya ada, ataupun kalau nanti di pembangkit, nah itu biasanya dari si pembangkit kalau saya menggunakan Wärtsilä, dia akan memberikan data-data secara lengkap. Ya, termasuk juga beban-beban statik ya, misalkan beban office dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami bangun ya, yang kami bangun untuk kami running ya. Nanti saya coba saya praktekkan untuk Sumbawa dan Tobelo ya. Nah, penting banget ketika kita merunning power system modeling ini ya, tentunya yang penting banget itu harus ada swing bus ya, bus reference ya, sebagai bus reference untuk etap ini menghitung ya divergen kah atau konvergen gitu ya. Karena kalau dia tidak sampai kalau dia divergen terus, dia tidak akan bisa menghitung sampai di di cycle-nya itu tidak sampai close gitu ya. Nah, kemudian akan terjadi error. Ya. Minimum swing bus itu adalah 1 pada sistem yang aktif gitu ya. Boleh nggak lebih dari 1? Boleh. Nah, nanti akan terlihat kalau lebih dari 1 seperti apa impact-nya gitu ya. Ya.
Ada macam-macam, ada swing bus, ada voltage variable, ada kemudian VAR variable, kemudian ada frekuensi variable. Yang mana yang akan kita set sebagai base, kemudian yang mana dia akan naik turun, yang akan dia kontrol ya. Misalkan kalau VAR-nya dia akan variabel di VAR ya, sementara di wattage-nya dia akan maintain ya. Nanti VAR itu akan naik sesuai dengan dia akan inject di power generation-nya. Ya. Nah, ini tabel secara mudahnya ya, ya, yang mana misalkan kalau PV ya, PQ, PP misalkan kita minta base-nya itu di voltage-nya, maka voltage dan active power ya itu akan predefined, ditentukan, kemudian yang lainnya itu akan vary, akan variabel. Ya, termasuk juga ketika kita di VAR, di Q ya juga sama. Ya, kalau di power factor ya di PF-nya misalkan kita tentukan power faktornya di 0,8 ya. Maka nanti yang akan naik, yang akan konstan itu aktif powernya di watt ya, di wattnya, kemudian yang akan naik turun diatur tegangan dan VAR-nya ya, sehingga kita jaga supaya sistemnya itu di 80 power factor di 0,8 80%. Ya, jadi kalau PV is called voltage control bus, kalau Q VAR control bus, sementara PF itu adalah power factor control bus. Ya, ini nanti contoh-contohnya ya, misalkan kalau grid nih kita masukkan sebagai swing ya, ini database-nya gitu ya. Kalau swing maintain ya, dia akan dijaga di persen voltage di 100, yang lainnya dia akan turun. Dia akan memberikan megawatt, MVAR, kemudian power factor sesuai dengan keperluan dari sistem. Ya, kalau di Sumbawa Tobelo ya setelah kami menjalankan sistemnya, jadi kami sudah menentukan bahwa di etapnya itu hanya di swingnya itu hanya di PLN saja gitu ya. Sementara yang lainnya kami tentukan sebagai kami tentukan di maintain di frekuensi. Halo? Ya, gimana? Ya. Oke. Jadi saya nggak bisa baca chatnya ini. Chatnya apa ya? Ada chat ya? Lanjut aja Pak. Oh, lanjut aja ya. Kirain tadi ting-tung reminder saya nih. Enggak Oh ya? bukan, silakan. Oke, lanjut ya. Miskomunikasi. Sorry. Ya, sorry. Ya. Nih saya takut kebablasan, biasa jelasin ke teman-teman engineer. Oke, nanti jam 4 saya menuju airport ya. Jadi nanti mungkin sampai jam 4 nanti tanya jawab sambil saya jalan ya Om ya. Nggak apa-apa Om ya. Boleh. Ya. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Ini ya, jadi ini praktek langsung. Saya praktek langsung dan saya apply di project 2 sekarang yang sedang berjalan. Insya Allah Desember ini sudah firing ya, sudah mulai memproduksi tenaga listriknya. Ya. Jadi kami ada 3 generator di masing-masing baik Tobelo ataupun Sumbawa ya. Jadi udah kita tentukan di etapnya ini. Jadi hanya hanya satu saja swingnya pada saat operasi normal, dan pada saat operasi emergensi hanya generator gas diesel generator, hanya diesel generator saja sebagai swing ya. Jadi ada 2 kondisi normal dan kondisi emergensi. Kenapa hanya satu? Yang saya set hanya satu swing di PLN saja, karena supaya si generator yang di bawah ini ya, ini saya set up sebagai memang sesuai desain yang approval PLN, bahwa generator gas engine ini adalah untuk mensuplai base load gitu ya.
30 megawatt, pokoknya generator ini bekerja full memberikan power 30 megawatt ke jaringan gitu ya, ke sistem transmisi 30 megawatt gitu. Jadinya dia tidak boleh vari naik turun, pokoknya gas gitu ya, gas terus gas gitu ya. Nah, nanti dia akan memberikan power ke grid gitu ya, karena gardu kan fungsinya itu ya, jadi memberikan power terus ke grid ya. Nah, ini kemudian di apa namanya beberapa setting ya, ada voltage control gitu ya. Ini kalau kita setting di sebagai PV bus ya, PV bus kita bisa melihat yang variabel itu adalah nih, predefined ini yang kita setting predefined, kita isi value-nya ya, kita tetapkan. Nah, kemudian yang akan bervariasi itu, yang akan variabel kontrol itu di VAR dan di power factor, dia akan naik turun. Ya. Kemudian kalau ini ya, jadi balik lagi ya. Jadi voltage-nya fix ya, kemudian aktif power-nya fix kilowattnya, kemudian yang naik turun adalah VAR dengan power factor ya. Kemudian kalau kita manage di VAR ya, di VAR busnya, di VAR ya, maka yang fix itu nanti aktif power dan reaktif power, sementara tegangannya itu dia akan naik turun, dia akan menyesuaikan tegangan. Ini PQ bus ya, PQ bus. Baru kemudian ya yang ditetapkan kalau power factor nih, jadi kita set misalkan di power faktornya di 0,8 ya. Ya, di 0,8 di 80%, maka yang akan vary ya, yang akan vary nanti adalah reaktif power dan tegangan gitu ya, reaktif power dan tegangan. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Jadi PLN gridnya sebagai swing bus dan generatornya kita lihat nanti akan lihat ada perbedaannya. Ya, kita lihat perbedaannya ketika kita set sebagai PQ bus dan juga kita set nanti sebagai PV bus. Oke, ini sebagai pengantarnya, Om. Jadi detailnya sebentar. Detailnya kita akan langsung run ya, di etapnya ini ya, sebagai pengantar aja sih, sebagai pengantar aja. Tapi karena timingnya udah 45 menit nih, mungkin dari dari Om moderator nih ada insight dulu. Kalau mau running etap silakan Pak, baru setelah itu kita jeda break. Oke. Ya. Kalau Om Frankie nggak ada mempersilahkan saya running ya, kita coba set ya. Ya. Oke. Baik. Ya, ini di atas ini adalah sistem 150 kV terhubung dengan grid ya, grid PLN nih, grid PLN 150 kV ya. Saya gambarkan grid PLN, kemudian kita ada dua breaker B terkonek ke 150 kV sistem di gardu ya. Kemudian terdistribusi ya dari generator nih, 3 generator yang nanti akan beroperasi di 10 megawatt ya, 10 megawatt. Ya, 3 generator 10 megawatt masing-masing di 11 kV, efektifnya di 11 kV ya. Ada variasi-variasi tegangan yang lain, tapi paling efektif di 11 kV. Kemudian step up ke 150 kV, dikirimkan ke sistem transmisi. Namun
sesuai permintaan dari PLN itu ada apa namanya request untuk distribusi ke 20 kafe. Nah, jadi ini cukup cukup complicated ya, complicated ketika kita ingin apa namanya mendesain sistem proteksinya. Kenapa? Karena ketika nanti misalkan kita buat ada gangguan misalkan di 150 kafe gardu ya, di 150 kafe gardu, oh ya ini nggak bisa ke buka ya, bentar saya buka yang satunya lagi, bentar ya. Ya, Bentar. kalem Om, kalem. Ya, saya udah kepikir mau terbang aja nih. Iya ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih saya buka yang satunya. Saya siap nih Om kalau ada Kak Gatrik mau bikin training etap nih Om. Oh Siap iya. ngajarin. Nah, Iya. oke. Dan kita buat sertifikasi internal Kak Gatrik nih. Karena Oke. yang saya interview, orang-orang yang saya interview rata-rata nggak punya sertifikat. Oke. Oke, ini Om ya. Jadi eh Om Franklin ya, Om Franklin ya. Jadi buat buat hadirin sekalian ya. Misalkan kita shot di 150 kafe ya. Oh, sorry. Oke. Ya, misalkan di 150 kafe saya short, saya foldkan ya, kita bisa melihat bahwa susunan trippingnya itu ya, susunan trippingnya harus dimulai dari 150 kafe ya, nih baru ke 11 kafe ya, kemudian di sebelahnya 150 kafe juga ya. Generator tidak boleh trip ya. Ketika terjadi gangguan di 150 kafe ya, ya, maka diusahakan ya, di kita setting tidak boleh yang di bawah, harus di bawah trip duluan gitu kan ya. Sorry, ini ground fall. Sorry, ini ground fall. Saya buat jangan ground fall. Dah. Sorry. Oke ya. Jadi 150 kafe trip duluan, baru kemudian 11 kafe di bawahnya, 150 kafe feeder. Ya ini yang kita proteksi adalah di pembangkit, sisi pembangkit ya. Jadi sisi pembangkit itu ada di sini. Ini sisi pembangkit. Sementara di atas ini adalah sisi transmisi, ya. Sisi transmisi. Nah, ketika terjadi gangguan di dalam pembangkit, di gardu pembangkit di 150 kV, maka yang trip ya, yang trip duluan, yang trip haruslah di sisi 150 kV duluan, baru ke bawah gitu ya, baru ke 11 kV. Nah, generator tidak boleh trip duluan gitu ya. Nggak boleh trip duluan. Ya. Kalau kita men-settingnya salah ya, men-settingnya salah, kita lihat ya, timelinernya. Ya, oke. Hmm. Jadi kalau ntar ya, kita ulang lagi ya, satu, dua.
Jadi relay yang trip duluan di sini ya. Ini ada beberapa ini akan beroperasi relay ini misal short circuit yang terjadi ketika kita shortkan di 150 kV ya. Short circuit yang terjadi itu yang melewati 150 kV di B1 itu di 510 kA dan di B2 di 273 kA. Ya, sementara yang masuk dari generator ya dari pembangkit gas engine yang di B1 ini 2 gas engine di 6 sekian kA ya hampir 7 kA, sementara yang di B2 itu di 4 kA. Nah, ini pengaturannya sesuai dengan relay setting di PJB Jawa Bali yang buku yang tadi sudah saya jelaskan, maka yang set trip duluan harusnya di 150 kV baru 11 kV. Bagaimana kalau terjadi tripnya di 11 kV? Nah, kalau di 11 kV harus terbalik ya. Maka yang 150 kV belakangan gitu kan. Nah, 150 kV belakangan ya. Jadi 150 kV belakangan ya. Ini tripnya di 11 kV dulu, baru 150 kV. Baru kemudian trip di generator. Nih harusnya generator ini kedap-kedip, tapi kalau di listnya dia masuk. Ya, jadi relay generator ini ikut ngetrip ya di sini ya. Nah, nih. Relay generator di sini ini ikut ngetrip ya di sini. Oke, dia di 5 kA ya, 5 kA nih ya. Ini tidak muncul di sini, namanya relay MVCB G01 gitu ya. Ya, sini kita lihat ya, MVCB G01 dia trip ya. Jadi yang pertama relay MVCB GT yang bawah ini 11 kV, kemudian kita tripkan karena relay yang bawah dan atas ini akan saling membackup ya, saling membackup. Pada saat terjadi trip di 11 kV, terjadi short circuit di 11 kV, maka yang breaker 11 kV trip duluan, baru kemudian menjaga trafo ya. Trafo di 31 MVA, maka yang di 150 kV trip, baru berikutnya dia akan mentripkan generator ya, ini akan mentripkan generator. Nah, trip generator ini sesuai dengan requirement itu di 1,5 detik. Ini kan kebaca di sini di 1,3 detik ya. Nah, ini kita harus atur sedemikian rupa. Bagaimana cara mengaturnya? Tentunya dengan mengatur kurvanya ya. Kalau kita buka ya, kalau kita lihat kurvanya, ini sudah sangat teknis, tapi ya mohon izin ya. Ini di 11 kV ini kita lihat kurvanya di sini akan sangat menentukan untuk mana dia? Ininya kok hilang? Ya, ini untuk yang di 11 kV ya, 11 kV. Ya. Bagaimana ini operasional generatornya? Kemudian kita lihat di damage curve generator ya, damage curve rotor dan statornya ya. Maka proteksi generator itu nanti harus di bawah damage curve-nya gitu ya, di bawah damage curve-nya. Terutama ketika kita akan melihat ya, ketika terjadi short circuit ya, ini terjadi short circuit di bus ini, di MV bus collector ini ya, value-nya sudah kelihatan nih di 24 kA, maka dia harus trip sebelum menghantam si generator. Damage curve-nya ini tersentuh oleh short circuit ini. Jadi harus diproteksi ya, dengan setting yang sesuai ini. Nah, ini kita lihat settingannya si generator ya. Kita lihat yang merah ini settingannya generator. Ini saya singkirkan dulu ya.
Jadi relaynya ini settingannya ini adalah di bawah dari damage curve ya. Kalau kita lihat ke atas ini damage curve dari generator. Fungsi utama dari relay G01 ini memproteksi generator ya. Ketika terjadi arus hubung singkat ya dia akan trip duluan sebelum menyentuh damage curve ini. Ya. Bagaimana dengan transformer? Nah, ini transformer ya. Transformer juga sama. Proteksinya transformer ini, maka proteksinya adalah, ini ada dua kombinasi relay ya. Antara relay yang di MV, nah ini kita bisa melihat kombinasi antara definite dengan inverse ya. Ini yang inverse, kemudian yang definite instantaneous. Dia harus memproteksi transformer ya di bawah damage curve-nya ya. Di bawah damage curve-nya transformer ya. Ini ya. Di bawah damage curve-nya transformer karena ini sistemnya di 11 kV nampaknya saling bertindihan dengan yang 150 kV tapi in original tidak ya. Bagaimana tahunya ya, itulah nanti pada saat di grafiknya kelihatan saling bertubrukan tapi karena sistemnya berbeda itu tidak akan bertubrukan. Kita akan buktikan pembuktiannya ada di mana? Pembuktiannya ada di ini dia di sequential slidingnya nih, sequential timernya ini. Ya ketika kita trip nih, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat kalau terjadi shotnya di atas ya, nih, maka yang trip duluan di HV duluan di 150 kV, baru di bawah gitu ya. Nah, kalau tripnya kita geser di bawah, maka yang trip duluan adalah yang di bawah. Nih kita lihat baru yang di 150 kV ya clear. Nah, baru kemudian kita coba bagaimana ketika kita terjadi trip di LV-nya gitu ya, di LV-nya. Nah, kalau terjadi trip di LV ya, di LV maka tidak boleh yang sampai 150 kV-nya trip gitu kan. Ya, kalau perlu cukup di sistem yang memprosesi trafonya saja. Tapi di 11 kV tidak boleh berhenti, ya, tidak boleh trip. Ya. Ya, clear ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya Bapak Ibu nggak ada karena saya menjelaskan dulu keseluruhannya. Enaknya sih sambil interaksi ya. Jadi ketika kita tripkan di bawah di LV di 400 maka sebisa mungkin ketika kita men-settingnya ini tidak terjadi trip gitu ya. Seperti apa grafiknya nanti kita. Nah, ini seninya proteksi ya. Ini men-setting sedemikian rupa gitu ya. Ini yang di LV-nya ya. Oke, sorry, ini tidak masuk. Harusnya saya sempat buat yang sampai masuk ke atas ya bisa kelihatan ya ininya. Oh, mungkin yang di Tobelo ini nggak muncul ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi koordinasi antara transmisi ya. Ketika kami menyelesaikan setting proteksi ini, ya kemudian berdiskusi dengan PLN, masing-masing divisi PLN itu menyampaikan bahwa kalau terjadi gangguan di transmisi, maka pembangkit harus bertahan, gitu ya. Nah, dari pembangkit, kalau terjadi gangguan di pembangkit, maka pembangkit trip, transmisinya jangan ikut ngetrip, ataupun tripnya belakangan sebagai backup. Nah, gitu. Ini seninya dalam melakukan setting transmisi dan distribusi dan juga power generation. Gimana cara bisa mencapai sana? Ya, cara mencapainya tentunya kita belajar, ya, kemudian melakukan melakukan simulasi. Bagaimana cara lakukan simulasinya? Kita implementasi dalam apa ya? Dalam proyek dan lain sebagainya. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ingin penasaran, ya silakan bisa bergabung ke Adikarya. Ini bukan promosi ya, gitu ya. Tapi kalau ingin belajar, nanti silakan dari Kagatrik membuka training khusus. Nanti saya akan ajarkan bagaimana menjalankan atau membuat simulasi etap dari 0 sampai expert. Ya, ya tentunya bisa diatur lah seperti apa, apakah membuat kelas khusus dan lain sebagainya. Demikian Om Frankie atas paparan saya. Terima kasih atas kesempatan dan
Ya, ini saya stop share ya. Mohon maaf jika ada yang belum paham, bantu jelaskan. Baik, terima kasih Pak Subi atas pemaparan yang lengkap di sesi pertama. Kita akan istirahat dulu sejenak ya Pak. Baru kita masuk Siap. ke sesi kedua, tanya jawab, namun dengan waktu yang terbatas. Karena narasumber harus segera ke airport ya, kejar pesawat. Kita istirahat sejenak.
Baik, kita masuki sesi tanya jawab. Kita gabung saja ya, mengingat waktu yang dimiliki Pak Taufik, baik panelis maupun diberi waktu, kesempatan untuk bertanya, boleh juga berpendapat atau memberi masukan. Ada pertanyaan di chat itu, Om Ya, Franky. dari Pak Burhan ya. Ya, Burhan saya jawab ya. Junior. Apakah Langsung ya, damage Pak. curve ada di library etap? Ada ya, Pak Burhani. Pak Burhani teman satu kampus ini dulu, cuman beliau di MIPA ini. Ya, Oke, iya, tertarik beliau nih. ya. Jadi, apakah konsep diskriminasi proteksi harus disetujui klien terlebih dahulu sebelum setting relay? Jadi, diskriminasi proteksi ini kita cukup menggunakan referensi ya, menggunakan standar yang ada ya, kita propose. Kenapa? Kenapa harus kita propose? Karena kalau kita islanded itu kalau kita tidak terhubung dengan jaringan yang existing, ya, maka itu sesuai dengan standar yang ada. Tapi kalau sudah berinteraksi dengan existing, maka ada settingan existing yang harus kita consider. Contoh misalkan ketika kami melakukan setting proteksi di Tobelo, ternyata terhubung ke grid di 20 kafe. Nah, ketika kami sampaikan, maka permintaan dari PLN, tolong settingan yang di gardu yang baru harus mengconsider existingnya. Jangan sampai ketika terjadi gangguan baik itu di gardu pembangkit yang baru ya, di existingnya trip, ataupun ketika terjadi gangguan di sistem distribusi 20 kafenya, ada gangguan, gardunya juga ngetrip gitu kan. Jadi harus benar-benar diskriminasi proteksi ini kalau sudah terhubung dengan existing, ini harus bahasa kami di consignering gitu kan. Kita desain, kita propose ya, bukan sebelum menyeting, kita propose dulu ya. Karena apa? Kita sudah punya guideline ya. Kita sudah punya guideline dari P3JB, sudah ada guideline, dari standar AIC juga sudah ada guideline. Berapa sih antara trip time delay antara satu proteksi dengan proteksi yang lain, minimum berapa gitu ya. Terus berapa sih operasional breaker itu akan ya, operasional breaker ketika dia opening ya, ketika pick up sampai opening dia biasanya 80 sampai 100 milisecond. Maka diskriminasi ya antara satu relay dengan relay yang lain itu bisa kita setting sedemikian rupa. Begitu. Burhan nih, apa kabar Burhan? Oh iya, saya lupa nih, Om Franky. Saya sedang ngambil master, cuman ngambil masternya nggak di UI nih, ngambil di luar negeri nih Om. Wah, mantap. Iya. Di mana luar negerinya? Ya di Malaysia Om. Oh ya, dekat ya, Malaysia. Dekat, Selamat iya. ya, mudah-mudahan bisa Siap. fokus. Ini ada Pak Bonar, sudah angkat tangan. Silakan. Dari mana Pak Bonar? Instansinya? Sore Pak, saya dari Medan Pak, wira swasta di Medan. Oke. Kebetulan ini ya, jarang kita ada sedetail ini mengenai electrical. Oke Pak Taufik, saya mau bertanya Pak, etap itu Pak, seberapa realkah di lapangan gitu Pak? Maksudnya kan Seberapa itu kan, real? iya. Oke. Jadi itu yang pertama Pak, berapa real maksudnya?
betulkah simulasi kita di etap ini betul dapat diaplikasikan di lapangan? Baru yang kedua, Pak, mungkin Bapak ingat itu mungkin shutdown blackout yang Jawa Bali dulu. Oh, kalau bisa Bapak berikan mungkin analisa masal, karena yang kami dengar ya, namanya pun kami dengar Pak ya, karena kayaknya itu sistem proteksinya yang kurang bagus. Karena juga di Medan juga Pak, ini ada pernah kejadian, ada salah satu ya pembangkit di salah satu di sini begitu di trip, begitu di energize, di connect, trip terus. Jadi pada akhirnya yang sebelumnya buatan Cina jadinya ganti Jerman semua. Kira-kira gitu Pak. Baru Pak yang selanjutnya memang ini kan mengenai energi terbarukan kian Pak. Saya kira tadi banyak kan arah sana karena di awal presentasi kan di arah sana Pak. Apakah Pak sudah ada ini kan DG ya, distribution generation kita kan akan ada di atap tiap-tiap orang gitu. Apakah sudah ada studinya orang Bapak itu membuat suatu proteksi khusus lah Pak, kan karena di ini kan nggak macam generator kan sinyalnya sinusoidal murni. Kalau di ini kan betul-betul dia pakai power elektronik semua. Apakah sudah ada Pak sistem proteksi untuk DG karena itu menggunakan power elektronik? Itu aja mungkin Pak Taufik. Makasih Pak. Siap. Langsung aja Pak Taufik. Tapi pertanyaan yang nyentil-nyentil saya nggak berani jawab ya. Ya, silahkan bebas Pak. Saya nggak Yang berani blackout jawab. Saya itu. bahas dari sisi teknikal aja ya. Karena pertanyaan nyentil-nyentil saya nggak, bukan pada tempatnya saya ngebahas. Itu di sini juga ada teman-teman PLN nanti yang ngebahas deh. Satu tadi terkait dengan akurasi ya. Akurasi etap itu tergantung data input Mas. Ya, Bang Bonar. Jadi akurasi etap itu bisa dipakai nggak? Bisa selama data inputnya benar. Ya, data input ya, karena etap ini selalu di-upgrade ya sesuai dengan parameter terbaru ya, sesuai requirement terbaru ya, dengan parameter yang lebih detail. Saya bukan promosi etap ya. Saya pengguna etap dari zaman kampus dulu ya. Saya belajar dari tahun nih, belajar dulu guru-guru saya ada di Kagatrik ya, di Gatrik UI. Jadi saya belajar di lab dari dulu di lab Depok, kemudian saya implementasikan, saya bawa terus ke setiap company saya berjalan, saya masuk. Nah, selama dia sudah menggunakan, nanti saya contoh nih, saya berikan contoh, saya share ya, saya contoh aja, contoh di sini ya, saya berikan contoh. Kita biasanya di etap yang pertama itu adalah kesulitan mendapatkan data-data generator ya. Data-data generator kita teramat sulit kita mendapatkan data-data reaktansnya ya. Reaktans ini teramat sulit sehingga kita hanya menggunakan library yang ada di etap. Boleh nggak? Boleh ketika hanya sebagai studi. Tapi ketika sudah implementasi, Mas, proyek saya ini proyek implementasi konstruksi semua. Jadi data-data inilah data yang diberikan oleh siapa? Oleh vendornya. Siapa? Fabrikator dari generator. Siapa? Kalau di Tobelo ini adalah Wärtsilä, engine-nya Indar. Ya. Jadi Wärtsilä memberikan data XD double prime, XD saturasi, unsaturasi semuanya. Ya, termasuk inersia semua beri. Dan ini harus dimasukkan. Karena kalau tidak menggunakan data vendor, maka hasilnya akan lari. Itu Mas ya, jelas ya. Jadi sebisa mungkin maka data-datanya kalau sudah proyek konstruksi dia harus masuk. Ya, termasuk juga di sini ya, termasuk juga di impedansnya si trafo ini semuanya dapat dari siapa? Dapat dari vendor. Ya. Ya, termasuk kabel-kabel semuanya ya, ini semua mayority sudah mengambil data-data dari vendor, kecuali data-data yang misalkan motor-motor kecil di bawah di load, kita masih bisa menggunakan library etap. Ya, karena kontribusinya tidak terlalu besar. Kontribusi yang paling besar adalah generator, trafo, ya, ini yang data-data paling umum. Itu Mas ya, itu yang pertama. Kejawab ya? Ya.
Gini Saya Pak, sudah, Pak Topik, ya, biar sekalian Pak. Maksudnya gini Pak, seandainya lah kita sudah memberikan itu data-datanya itu sesuai dengan yang diminta etap, apakah betul-betul benar-benar atau 99% hasil simulasi itu benar-benar terjadi di lapangan kira-kira gitu Pak? sekarang pertanyaan saya, pernah nyoba ngujinya nggak, Mas Bonar? Bang Nah Bonar? itu dia. Nggak, saya tanya, pernah nguji nggak? Eh, kalau buat percobaan gangguan 13 kayaknya berat Pak. Ya, jadi Gitu dia. gini. eh yang kita bisa uji, yang kita masukkan di dalam pertama, kontribusi short circuit dari generator antara etap dengan generator kita bisa bandingkan. Data generator itu ada di bawah, itu adalah kontribusi short circuitnya. Misalkan generator yang ini kontribusi short circuitnya adalah misalkan 10,5 kA berdasarkan data reaktansnya. Itu dapat dari mana? Dari hasil FAT. Oke ya. Hmm. Nah, saya masukkan ke etap, hasilnya sama, plek keteplek, persis. Nah, sekarang dari situ bisa kita ambil hipotesa nggak? Bisa. Satu, trafo. Nih, trafo yang kita pasang. Data dari etap itu 55 kA. Trafo 31 trafo 2,5 yang bawah ya, 2,5 MVA, 55 kA karena R-nya kecil, hanya 6%, maka short circuitnya besar. Ya, ketika kita running itu 5,5 karena apa? Ada faktor-faktor seperti kabel dan lain sebagainya. Sementara trafo itu kan single ketika kita FAT ya. Oke ya, clear. Itu sebagai pembanding antara, karena gini, data-data yang diberikan oleh vendor itu kita uji, kita tes. Jadi ada destructive test ketika kita FAT, Mas. Ya, makanya kami di Adikarya itu membuat proyek dari awal sampai akhir, dari ujung ke ujung ya, sehingga kita FAT. Saya sendiri FAT misalkan kalau trafo kita beli dari Tangerang, kita FAT sampai ada destructive test, short circuitnya berapa ya. Cuman dia boleh hanya sekali ngetesnya, nggak boleh 2 kali ya. Ngetes trafo destructive itu hanya sekali karena itu persyaratan dari IC, sekali saja ya, kita short circuitkan gitu ya. Nanti nilainya keluar, data-datanya ada. Nah, itu nanti kita bandingkan. Itu. Jadi pembanding pertama data itulah dengan tes FAT. Yang kedua kami yang melakukan tes di lapangan secara terpasang, Mas. Wow. Ya, short circuitnya apa? Short circuitnya kita simulasikan dengan injektor, tahu ya? Oke. Jadi dengan secondary injektor, ya kalau primary kan gede banget kan. Ya, nah secondary-nya kita injek. Nah, yang kita injek itu adalah secondary, kita ingin mengetahui ya, nggak perlu sampai maksimum jadi 50 kA. Yang penting relay ini bisa bekerja, koordinasinya bener nggak relaynya? Tripnya ini dulu. Nah, itu sudah saya tes, saya mengimplementasikan salah satunya. Nih saya punya etap, saya bandingkan dengan di lapangan. Ya, saya di LRT Jabodebek itu udah 22 gardu, Mas, di 20 kafe. Ya, itu saya tes semua dari 20 kafe ke bawah. Terus ke PLN gitu kan. Ya, ketika ngetes PLN trip nggak gitu kan. Di setiap gardu kami itu ada gardu PLN sebelahnya. Ya. Nih kalau kita ngetes PLN ngetrip nggak gitu kan, koordinasinya gimana? Kalau nggak ngetrip berarti harus ada yang dicek, harus ada yang dirubah, settingannya dirubah, segala macam dirubah. Jadi itu ya. Jadi realnya seperti apa? Saya sudah. Jadi sebagai praktisi ya, praktisi software etap dan praktisi di lapangan ya, saya di konstruksi sudah lebih dari 20 tahun ya, mempraktekkan, dan sekarang juga kita lagi praktekkan di Tobelo dan di Sumbawa gitu ya. Selama data yang kita masukkan sesuai dengan data-data input dari masing-masing equipment ya, dan masing-masing equipment punya data-data pengujian internal, kita bisa bandingkan ya. Selama itulah kita bisa komparasi. Saya selalu mengkomparasi, Mas, data-data vendor dengan data-data hasil etap. Oke, Pak. Gitu ya. Jelas, Pak. Nah, terkait Jawa Bali, saya nggak berani komen. Nah, biar Om Frankie aja deh yang jawab. Om Adinda Frankie ini, aduh, ini saya nggak berani jawab ya. Ya, ya. Nah,
Atau di sini ada Pak Nonot dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tadi itu ya, yang proteksi di apa namanya, misalkan solar panel gitu ya. Jadi masing-masing itu ada proteksinya, Mas. Ya. Ya. Kalau mengikuti aturan nih, catatannya, kalau mengikuti aturan maka search ya. Kayak kalau di kan kita ada apply DC dan ada apply AC kan. Kalau masing-masing sistem itu ada proteksi surja ya, surja atau short circuit, maka masing-masing vendor yang membuatnya dia harusnya mengikuti aturan itu. Aplikasinya gimana? Nah, itu ada aturan-aturannya. Ya, makanya kemudian kalau nanti misalkan nih Bang Bonar bikin di atas atap dan ingin masuk ke grid, ingin jual ke PLN, mereka akan melakukan inspeksi, Mas, Bang, ya. Inspeksi persyaratannya kami saja untuk mendapatkan sertifikat layak operasi itu dicek semuanya. Ya. Dicek dari fungsinya, ratingnya, fungsinya, kemudian ada tidak laporan FAT-nya, ada tidak laporan testing di lapangannya, sesuai tidak semuanya, ada proteksinya tidak, ada pengamannya tidak, termasuk ada nggak, misalkan kalau di dalam ruangan, ada nggak safety peralatannya kalau terjadi apa-apa, ya. Misalkan kalau pemadam kebakaran yang yang tidak membahayakan orang gitu ya, ada yang manual tidak, itu juga dicek semuanya ya untuk mendapatkan SLO, mendapatkan layak operasi gitu ya. Nah, tapi kalau sudah rumahan itu tergantung orangnya, Mas, ya Bang. Ya, karena kalau menambahkan proteksi pasti harganya lebih mahal. Nah, kadang-kadang itu yang nggak dijalankan. Daripada mahal gitu kan. Nah, akhirnya terjadi apa? Ketika ada surja, kebakar, rumah kebakar. Yang disalahin siapa? Yang disalahin regulasi. Regulasinya ada, cuman itu tadi mahal dan lain sebagainya. Itu jawaban saya ya. Siap, berikutnya. Baik, Pak. Untuk yang blackout di Jawa sudah pernah dibahas. Silakan Layak Bonar lihat di kanal YouTube Kagatrik ya. Sudah ada 2 atau 3 sesi yang membahas masalah blackout di Pulau Jawa tahun 2018 atau 19 gitu. Berikut kita undang penanya berikut atau penanggap berikut bila ada. Sambil menunggu saya umumkan ya, minggu depan kita akan kedatangan tamu narasumber dari PT PLN, Bapak Warsono. Bapak Warsono, Sarteknik, Magister Filosofi IPU. Beliau adalah Direktur Lembaga Terapan Institut Teknologi PLN. Akan membahas masalah variabel renewable energy dan inverter based resources pada power system serta mitigasinya. Setahu saya Pak Warsono juga ini pernah menjadi pejabat di PLN Pusat. Itu pengumuman untuk minggu depan. Sekarang kami tunggu penanggap berikut. Mungkin Pak Elvanto ini mau sumbang saran 1-2 menit. Orang sistem juga dari AP2B. Kalau tidak ada, saya aja Pak ya, buat ngisi waktu nih, mumpung Bapak masih ada kesempatan. Bisa diceritakan nggak dalam desain tadi Tobelo atau yang di Lombok itu, terkait dengan 2 hal Pak. Pertama, kalau sistem blackout ada fasilitas black start. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau sistem blackout setelah black start lalu injeksi tegangan reaktif di sistem transmisinya gimana? Line charging istilahnya ya. Pengisian sistem transmisi 150 kV ini. Itu aja Pak, dijelaskan buat kami. Keren pertanyaannya keren. Jadi
eh kalau ini menjadi persyaratan utama, salah satu persyaratan ya, ya Om ya. Ya. Jadi saya share ya. Jadi bahkan bahkan kami membuat satu simulasi Black Start nih. Nih, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya. Sudah Pak. Sebentar. Jadi untuk Black Start generator itu ada minimum capacity yang harus dipenuhi ya. Misalkan kalau Black Start internal tanpa ada power dari PLN, maka didesain dengan adanya diesel engine ya. Oke. EDG ini sesuai dengan perhitungan minimum requirement dari Wärtsilä ya. Kemudian kita size EDG ini bagaimana? Ini beban-bebannya pada saat nanti Black Start ya. Black Start dia nih ya. Jadi ini kondisi Black Start nih. Ini kondisi Black Start. Jadi terlihat ya perpindahannya ya. Nih ya, kita lihat ya operasionalnya nih. Terlihat perpindahannya ya. Ini kan masih open ya. Masih open. Nah, pada saat Black Start, pada saat Black Start ya kita akan memanage beban-beban mana yang akan energize disuplai oleh EDG. Nanti satu persatu akan hidup sampai misalkan gas itu masuk ke gas engine dan lain sebagainya. Ini satu persatu kompresornya segala macam. Ya. Termasuk UPS harus di-energize dulu, karena kalau UPS nggak di-energize kan sistem SAS-nya nggak bisa mengatur gitu ya. Ya. Nah, kalau di Tobelo kan di 150 kV-nya kita pakai Hitachi ya, Hitachi. Kita pakai Hitachi. Nah, jadi pertanyaannya tadi bagaimana untuk injeknya? Ya, kita ada SAS-nya Mas, Om. Ya. Kita ada panel SAS-nya kayak apa ya? Bentar, panel SAS-nya itu ada baru aja kemarin kita baru ini sebentar ya. Bentar, saya tunjukkan videonya ya. Bentar. Zoom sharing. Ini kelihatan nggak, Mas? Jelas kelihatan, Pak. Nah, ini Hitachi kita nih, 150 kV SAS-nya. Ya. Nah, ini nanti yang mengatur injek ke 150 kV dan lain sebagainya. Oke. Ini baru kita tes kemarin. Ya. Nah, ini kita tes bay-nya nih. Ya. Jadi nanti di SAS-nya ini akan mengatur sedemikian rupa supaya dia siap untuk bisa ekspor ke 150 kV. Ya. Gitu, Om. Oke. Udah digital semua, sudah digitalize semua. Ini kita Hitachi yang memberikan supply-nya. Oke. Gitu, Om Adi. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin masih ada dari partisipan lain ingin menanggapi, bertanya, tambah ilmu, pengetahuan. Kalau Kak Gatrik mau kunjungan ke sana boleh juga tuh ngelihat di Tobelo, di Sumbawa lagi main ke kami sebelum kami handover. Oke. Bawa namanya Om. Nanti tinggal bikin surat aja dari Om Wing ke GM saya. Oke. Terima kasih udah buka pintu nih. Oh siap. Nanti di sana menerima yang mau belajar di sana juga boleh, ataupun KP juga siap tapi di lapangan. Oh iya. Nanti yang mau KP yang dari UI silakan kontak saya, nanti saya evaluasi, nanti saya propose gitu ya. Ya. Tapi siap di lapangan, jangan di kantor. Siapnya jauh, karena proyek-proyek kita jauh-jauh di Halmahera, di Tobelo, di Lombok, nanti di mana gitu kan.
Kita Ada mau pasti spesialis yang pembangkit mau. nanti nih salah satunya. Siap, ada lagi? Kalau nggak ada saya mau izin. Iya, tuh ada Bang Agus, bisa udah didengerin Bang Agus tuh, Agus Utomo, ditawarin tuh buat mahasiswanya KP atau magang di Adikarya atau Belo atau di Lombok. Ya, mumpung Kalau sekarang masih tidak ada, commissioning. ya kita masuki bagian penutup aja Pak ya, karena Bapak sudah harus ke airport. Siap, siap. Berupa pernyataan penutupnya kita dengarkan sekarang, tunggu dari Pak Taufik Subi. Silakan Pak. Siap. Makasih Om Adi. Jadi rekan-rekan semua, ya. Nah itu ada yang bertanya dulu tuh sebelum tuh ada yang bertanya tuh. Sebelum saya tutup nih. Oh, iya. Nah, Apakah simulasi short circuit bisa dipakai untuk cek braking capacity? Bisa, Bisa, ya? bisa. Langsung aja jawab ya. ya nanti aja ada ya. Nah ini dari Bang Yongki Rahmat, senior kita nih, Om Taufik. Mau Ya. tanya apa saja faktor utama yang menyebabkan hasil short circuit analysis etap berbeda dari arus gangguan aktual? Saya udah nyoba aja Om Yongki. udah nyoba belum? eh teman antara jadi gini, ketika terjadi gangguan, nah posisi gangguan di mana dengan gangguan kita simulasikan di etap, ya posisi gangguan itu sangat menentukan. Posisi gangguan ya, karena kan faktor dari perhitungan etap dia akan menghitung lokasi gangguan, resistannya dan lain sebagainya. Ya, maka posisi itu sangat menentukan. Contoh misalkan tiba-tiba kabel saya yang di 20 kV di LRT ya tiba-tiba di gardunya short ya. Di satu titiknya itu ada yang kebakar gitu ya. Nah, antara short circuit yang long distance dengan short distance itu nilainya lain gitu kan. Sementara terjadinya short ketika di jaringan untuk mencari posisi shortnya itu hanya lembaga-lembaga tertentu yang bisa mencarinya gitu ya. Nah, itu satu. Ya, kita pengalaman kemarin terjadi short circuit di salah satu kabel line itu harus punya alat deteksi ya. Kita injek ya, Om Yongki ya. Udah lama nih nggak ketemu Om Yongki nih. Ya kita injek, kita kemudian punya alat deteksi kayak alat EMC sampai ketemu titiknya ya ketika short, dan titik itu kemudian kita potong untuk kita perbaiki. Nah, hasil short circuit analisisnya berbeda karena ada faktor-faktor itu ya. Yang kedua itu tadi data yang kita masukkan apakah sudah data-data yang betul-betul sama dengan lapangan atau tidak. Nah itu ya. Tapi pengalaman saya ketika melakukan short di LRT Jabodebek itu hampir mirip ya. Hampir mirip karena apa? Semua data equipment, data kabel ya. Kabel itu sangat berpengaruh ya. Panjang kabel itu sangat berpengaruh ya. Kalau kita short di satu titik yang kabel yang kabel R-nya tinggi, maka short circuitnya akan rendah gitu ya. Ya, I sama dengan V per R kan rumus kampus gitu kan. I sama dengan V per R gitu ya. Kalau R-nya tinggi, artinya kabelnya kecil segala macam, maka short circuitnya. Nah, itu yang berpengaruh terutama analisa short circuit jaringan nih memang bisa skripsi berbab itu. Ya. Saya dulu skripsinya differential protection Pak Yongki sama dosen almarhum Pak siapa? Proteksi kita. Insyaallah Pak Karto. Pak Soekarto di angkatan yang dapat A cuman 5 orang ya. Di angkatan saya tuh 5 orang ya, dari berapa orang tuh yang gatriknya ya. Alhamdulillah saya masuk yang A gitu kan gitu. Itu jadi karena posisi kecuali kalau kita shortkan di busbar gitu ya.
Kalau kita sosikan di busbar, value-nya itu hampir sama. Terus yang kedua gini, Om Yongki. Yang kedua, pada saat kita mengukur short circuit di aktualnya, ya, alat pengukur short circuit ini sangat sangat cepat ya. Ya. Short circuit terjadi yang ketika first cycle-nya itu sangat cepat, milisecond. Ya. Ya. Tergantung ya. Sementara alat yang kita pasang, ya, relaynya yang kita pasang mampu tidak mendeteksi value short circuit yang first cycle itu. Ya. Sementara di etap itu kan kita ada value-value IK double accent, KIKA, kemudian IB, IPIC, segala macam itu ya. Nah, value-value-nya itu kan bervariasi. Nah, jadi perlu metering ya, kan bahasanya metering ya, metering di misalkan kita pasang di switchgear, di switchboard gitu ya, meteringnya relaynya sampai seberapa mampu dia membaca gitu ya, membaca kadang peak-nya itu, spike-nya itu nggak kebaca, Om Yongki, pengalaman saya. Speknya nggak kebaca, dia kebacanya ketika sudah beberapa cycle, artinya sudah transian itu nggak kebaca gitu ya. Transiannya yang udah kebaca itu yang sudah decay-nya gitu, double kebaca, yang kebacanya itu sudah IK-nya sudah decay gitu ya, sudah di ujung gitu. Nah, itu makanya kemudian di beberapa proyek terakhir requirement relay-nya itu udah requirement relay mahal semua supaya bisa baca gitu kan. Catatan-catatan berapa sih short circuit-nya segala macam gitu. Nah, ini yang yang membedakan. Yang berikutnya salah dalam memasukkan CT. Bukan CT Khadijah ya. Salah memasukkan CT rasio antara etap dengan actual. Actualnya misalkan 100/1, di etapnya 100/5, jauh itu hasilnya, gitu kan? Ya, CT rasionya beda, ya. Nah, ini data yang kita punya dengan data actual mesti sama semuanya. Itu Om Yongki. Bisa jadi satu tesis itu untuk ngebedah, namanya fault locator gitu ya. Bisa kita propose sama PLN ya. PLN ada beberapa PLN yang punya fault locatornya. Itu bisa jadi skripsi menentukan titik short circuit ketika terjadi gangguan di jaringan. Nah, itu susahnya luar biasa. Nah, itu bisa satu skripsi. Ya, siap Om Yongki. Oke. Tampaknya enggak ada lagi nih Pak. Kita akhiri saja ya. Kita masuk bagian penutup berupa pernyataan penutup dari narasumber. Setelah itu kita dengarkan lagu penutup bagi negeri. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Om Adi Franky. Teman-teman semua, saya panggil teman-teman ya. Di sini banyak teman-teman saya, ada Burhan dan ada kawan-kawan yang lain dan om-om semua ya. Ada beberapa senior-senior saya di Gatrik, di UI ya. Dan juga saya bagian dari asesor ya. Asesor juga nih. Ya, tapi udah lama nggak mengakses nih. Om Yongki. Ya, jadi asesor juga, asesor di distribusi ya. Tapi kemudian di Adikarya saya didaftarkan untuk sebagai spesialis pembangkit, spesialis semua itu Om ya. Jadi buat teman-teman semua ya, untuk kita berpraktek di power system maka satu, jangan lelah untuk belajar ya. Jangan lelah untuk belajar. Yang kedua, untuk kita bisa mencapai level analis ya, atau bukan cuman membuat tapi menganalisa, maka perlu experience ya, perlu untuk get in touch dengan applied, dengan implementasi ya, belajar dari orang yang sudah melakukan implementasi, konstruksi, testing ya, bukan hanya di paperbook tapi juga diuji dengan
pengujian di lapangan gitu ya. Dan saya selama bekerja ya termasuk di Adikarya yang terakhir ini itu mempraktekkan antara ilmu knowledge di paper on paper, software dan juga implementasi di lapangan. Apakah ini terjadi dan alhamdulillah proyek saya yang sekarang ini baru aja kemarin kita considering ya diskusi dengan PLN dan implementasi langsung di lapangan. Sekarang ini sedang proses menginjek value proteksi yang saya buat ya kemudian akan diuji di lapangan apakah bekerja dengan baik atau tidak. Nanti baru ketahuan koordinasinya betul gitu ya. Nah, buat teman-teman semua jadi untuk kita bisa mencapai level itu, maka perlu kita untuk jangan sungkan untuk mendaftarkan diri di tempat yang bisa mensertifikasi kita, ya. Karena apa? Di situ nanti dalam prakteknya itu kita akan bertanggung jawab terhadap lembaga tempat kita bekerja, bertanggung jawab terhadap desain kita tidak sembarangan dan tidak sembrono, dan juga kita selalu menggunakan dasar ya standar baik yang berlaku internasional dan yang berlaku secara lokal. Kalau di Indonesia ada SPLN, ada macam-macam lah, ada buku-buku panduan-panduan Kementerian ESDM ya, PLN, P3JB dan lain sebagainya. Itu aja sebagai closing statement saya. Jadi teman-teman tetap semangat semuanya. Ini biasanya ada 140 orang, ini ada di 60 orang, nggak ada masalah karena ini sudah spesifik di power system. Iya. Demikian Pak Madi. Terima kasih. Ya, ini sudah sangat teknis ya. Aliran daya, short circuit calculation, peminatnya semakin terbatas. Memang orang power system yang hadir pada sore hari ini. Kami panitia penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Taufik Subi yang sudah mau berbagi ilmu, pengalaman, waktu kepada kami dan bahkan menawarkan suatu training etap yang mungkin akan diolah oleh Bang Yongki maupun Mas Wing. Dan sekarang kami juga mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang masih hadir, 56 orang dari Sumatera sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, dari seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya mari kita dengarkan lagu penutup Bagimu Negeri, dan kami mengundang minggu depan kita masih membahas power system, sistem tenaga listrik, dengan judul yang terkait dengan energi terbarukan, variable renewable energy, dan inverter based resources pada power system serta mitigasi bila terjadi masalah. Selanjutnya, lagu penutup oleh operator Salemba. Silakan.